Kita mulai dari elemen atau komponen internal control yang pertama, yaitu control environment atau lingkungan pengendalian. Nah, control environment atau lingkungan pengendalian ini terkait dengan sistem pengendalian internal yang terdiri dari tindakan, kebijakan perusahaan atau prosedur yang mencerminkan sikap dari manajemen puncak, direktur, komisaris, ataupun pemilik dari suatu badan usaha atau suatu perusahaan terhadap pentingnya struktur pengendalian internal. Jadi lingkungan pengendalian ini ada di mana kesadaran dari si jajaran direksi atau pimpinan dari perusahaan yang sadar bahwa akan pentingnya akan suatu pengendalian internal gitu. Jadi tindakan dari yang control environment adalah pengendalian internal yang terdiri dari tindakan, kebijakan, dan prosedur yang mencerminkan sikap dari manajemen puncak, direktur, komisaris, ataupun pemilik dari suatu badan usaha terhadap atau atas pentingnya struktur pengendalian internal. Unsur-unsur lingkungan pengendalian ini ada beberapa ya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 unsur-unsur penting terkait dengan lingkungan pengendalian. Yang pertama itu integritas dan nilai-nilai etika. Nah, itu yang jadi pertimbangan ya dalam suatu pengendalian ya. Ini harus kita pahami terkait dengan integritas dan juga nilai-nilai etika, mana yang baik, mana yang tidak baik. Gitu. Nah, ini terkait dengan hasil dari standar etika dan perilaku suatu entitas yang mengatur bagaimana standar tersebut dikomunikasikan atau disampaikan serta diterapkan atau dijalankan dalam suatu praktiknya gitu. Jadi mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Nah, terkait dengan profesionalitas juga di sini ya. Kemudian yang kedua itu ada komitmen terhadap kompetensi. Nah, ini terkait dengan pertimbangan manajemen terhadap tingkat kompetensi. Nah, pengetahuan dan keterampilan dari pekerjaan tertentu. Ya, kita harus tahu dulu suatu job desk atau suatu bidang itu kompetensinya itu apa. Terkait dengan keterampilan apa yang harus kita penuhi, yang harus kita isi terkait dengan pengendalian suatu pekerjaan tertentu. Nah, perusahaan juga atau pimpinan juga harus tahu terkait dengan hal ini. Kemudian yang ketiga itu filosofi manajemen dan gaya operasinya. Nah, filosofi ini apa? Filosofi ini adalah seperangkat keyakinan dasar atau basic belief yang menjadi parameter tolak ukur bagi suatu perusahaan maupun karyawan atas apa yang seharusnya dikerjakan dan apa yang seharusnya tidak dikerjakan gitu. Nah, ini filosofi terkait dengan keyakinan suatu pertimbangan atau parameter bagi perusahaan atau karyawan atas segala sesuatu hal yang dikerjakan dan apa yang seharusnya tidak perlu dikerjakan. Nah, itu terkait dengan filosofi. Kemudian gaya operasi. Gaya operasi itu adalah cara manajemen beraktivitas agar dapat menjadi contoh bagi karyawan. Nah, ini SOP-nya atau sikapnya bagaimana si manajemen menghadapi suatu masalah atau suatu pekerjaan. Nah, bagaimana caranya, bagaimana gayanya, bagaimana sifatnya, sikapnya atas suatu aktivitas dalam perusahaan yang dapat menjadi contoh bagi karyawan. Gitu. Kalau filosofi itu keyakinan dasar yang dibawa alam dan sadar kita, kita sudah tahu mana yang seharusnya dikerjakan dan mana yang tidak harus dikerjakan. Kalau gaya operasi itu bagaimana cara kita bersikap ya, yang dapat memberikan teladan atau contoh bagi karyawan. Kemudian ada struktur organisasi. Nah, struktur organisasi ini mencerminkan pembagian wewenang dalam suatu organisasi. Jadi sudah ada hak dan kewajibannya ya. Ruang lingkupnya itu meliputi apa saja, bidangnya apa saja, gitu. Kewajibannya apa saja terkait dengan masing-masing karyawan yang sesuai dengan struktur organisasinya, gitu. Mana komunikasi vertikal maupun horizontalnya.
itu atasan langsung maupun sejajarannya. Dalam suatu organisasi, gunanya untuk apa? Yang berguna untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Ya, struktur organisasi dibuat ya agar masing-masing bagian, masing-masing departemen tahu job desk-nya apa, tugasnya apa, kewajibannya apa, hak dan wewenangnya apa dalam suatu organisasi. Tujuannya agar perusahaan dapat berjalan selaras, dapat berjalan secara harmonis, secara sinkron dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkannya. Gitu. Kemudian yang kelima itu ada Dewan Komisaris dan Komite Audit. Nah, itu perlu dibentuk juga yang namanya Dewan Komisaris dan juga Komite Audit. Nah, dua bagian ini atau dua posisi ini memegang penting dalam pengendalian internal terkait dengan lingkungan pengendalian gitu. Yang pertama, Dewan Komisaris. Dewan Komisaris ini bertugas mengawasi pengelolaan perusahaan oleh manajemen dan direksi. Nah, komisaris ini bertugas untuk mengawasi, mengecek apakah yang dilakukan sama manajemen atau direksi sudah sesuai atau belum dengan tujuan perusahaan, sudah efisien belum, efektif tidak gitu. Dia bertugas mengawasi pengelolaan perusahaan oleh manajemen atau direksi. Kemudian di komite audit. Nah, komite audit itu adalah pihak luar perusahaan yang dibentuk oleh perusahaan. Jadi perusahaan merekrut beberapa orang yang memiliki ahlian yang ada di luar perusahaan, bukan di dalam internal perusahaan, direkrut bertujuan untuk memperkuat independensi auditor. Ya, jadi di sini ada auditor, ini auditor komite audit yang direkrut sama perusahaan dari pihak luar yang bertujuan untuk memperkuat independensi auditor. Nah, ini bukan audit, bukan KAPS, bukan itu ya, bukan maksudnya KAP untuk mengaudit laporan keuangannya, tetapi beberapa auditor independen yang diminta atau direkrut untuk membantu si perusahaan dalam memperkuat independensi pelaporan keuangannya gitu. Jadi harusnya sih auditor internal berada di bawah komite audit gitu. Jadi komite audit melakukan pemeriksaan kembali, melakukan peninjauan kembali atas hasil kerja, output kerja dari auditor internal gitu. Kemudian terakhir itu terkait dengan kebijakan dan prosedur kepegawaian. Nah, di mana karyawan merupakan unsur kunci dalam sistem pengendalian. Ya, kunci utama ya pelaksanaannya ya, bagaimana pelaksanaannya. Nah, yang melaksanakan pengendalian ini yang paling pertama di baris pertama tentunya karyawan. Jadi karyawan disebut sebagai unsur kunci dalam sistem pengendalian gitu. Jika perusahaan memiliki karyawan kompeten dan jujur, nah ini terkait dengan integritas dan juga nilai-nilai etika juga ya. Jika perusahaan memiliki karyawan yang kompeten dan jujur, maka perusahaan akan menghasilkan laporan pertanggungjawaban yang dapat diandalkan gitu. Karena apa? Karena dia jujur menyatakan atau menyampaikan apa sebenarnya terjadi, tidak bersifat subjektif gitu. Jadi transparan, apa adanya, dapat dipercaya dan juga relevan. Kemudian kompeten. Nah, kompeten berarti ya sesuai di bidangnya. Karyawan berada di posisi melakukan tugasnya sesuai dengan keahliannya, keterampilannya gitu. Jadi otomatis hasil outputnya juga akan maksimal gitu dibandingkan karyawan yang kurang kompeten gitu. Nah, ini merupakan unsur-unsur penting dalam lingkungan pengendalian. Berikutnya, komponen pengendalian internal yang berikutnya itu ada penilaian risiko atau risk assessment. Nah, di komponen ini auditor dapat menentukan risiko audit berdasarkan tingkat ketergantungan pemakai laporan keuangan. Nah, ini risiko audit berdasarkan si pemakai laporan keuangan. Nah, ada beberapa faktor terkait dengan tingkat ketergantungan pengguna laporan keuangan. Itu ada 3 ya di sini ya. Yang pertama itu ukuran perusahaan klien atau client size-nya. Semakin besar perusahaan klien ya otomatis risiko auditnya itu tentunya akan semakin besar gitu. Semakin kecil ya otomatis ruang lingkup auditnya tentunya akan lebih kecil dan risikonya juga cenderung lebih kecil. Kemudian distribusi kepemilikan atau distribution ownership. Nah, distribusi kepemilikan juga sama. Semakin banyak distribusi kepemilikannya ya tentunya dalam pelaksanaan pengambilan keputusannya juga semakin
kompleks, semakin banyak otorisasinya atau semakin banyak tahapan dalam pengambilan keputusan dibandingkan dengan perusahaan yang memiliki satu kepemilikan saja. Nah, itu tentunya semuanya itu akan mengacu atau mengarah ke si pemilik saja, ya si pemilik yang satu tunggal itu yang mengambil keputusan, otomatis ya dalam peninjauan ya pasti kembalinya ke si pemilik yang mengambil keputusan itu. Kalau perusahaan tunggal ya pemiliknya tunggal ya pasti satu orang saja. Tapi kalau distribusi kepemilikannya banyak, ada anak perusahaan lah, kemudian ada pemiliknya terdiri dari beberapa kepemilikan, ada kepemilikan institusional, kemudian manajerial. Nah, itu tentunya itu akan lebih kompleks lagi ya dalam melakukan proses audit, dalam melakukan pengecekan ya terkait dengan pengambilan keputusan ini. Kemudian yang ketiga, sifat dan jumlah kewajiban. Nature of amount of liabilities. Ya, tentunya ini terkait dengan kewajiban kepada pihak ketiga. Nah, semakin banyak jumlah kewajibannya, otomatis risikonya juga semakin besar gitu. Karena mau ditinjau kembali, mau dilakukan analisa atas laporan keuangannya lagi, likuiditasnya, solvabilitasnya, segala macam. Nah, itu tentunya risikonya juga akan lebih besar. Sifatnya juga, sifat dari kewajibannya seperti apa? Apakah kontraknya bagaimana, perjanjian kerjasamanya bagaimana, itu juga mempengaruhi risiko audit. Gitu. Nah, ini terkait dengan risk assessment atau penilaian risiko. Karena auditor menentukan risiko audit berdasarkan tingkat ketergantungan pemakai laporan keuangan. Berikutnya, informasi dan komunikasi. Nah, dalam komponen pengendalian internal ini, informasi dan komunikasi bermanfaat untuk mengidentifikasi, merekam, dan menyebarkan informasi untuk mendukung tercapainya tujuan pelaporan keuangan dan tujuan pengendalian internal. Yang namanya suatu pengendalian internal, suatu pelaporan keuangan tentunya akan sangat dimudahkan atau membutuhkan yang namanya informasi dan juga komunikasi. Gunanya untuk apa ya? Untuk mengidentifikasi suatu masalah atau suatu temuan, kemudian merekam ataupun melihat data historis terkait dengan pencatatan yang sudah berlalu, temuan-temuan bukti-bukti audit, mengumpulkan dan merekam bukti-bukti audit, serta mengkonfirmasikan atau menyampaikan atau merekomendasikan informasi yang diperoleh itu dalam proses audit. Nah, ini terkait dengan informasi dan komunikasi dalam komponen pengendalian internal. Berikutnya itu ada control activities atau aktivitas pengendalian. Nah, control activities adalah kebijakan atau kebijakan dan prosedur yang membantu memastikan bahwa tindakan yang diambil untuk mengatasi risiko dapat sesuai dengan tujuan entitas. Nah, ini aktivitas pengendalian. Bahwa ini untuk membantu memastikan bahwa tindakan yang diambil untuk mengatasi risiko dapat sesuai dengan tujuan dari si perusahaan. Gitu. Nah, dalam kontrol activities ini atau aktivitas pengendalian ini ada apa aja? Yang pertama itu ada pemisahan tugas yang memadai. Ya, contohnya misal pemisahan tugas yang didasarkan pada prinsip seperti pemisahan fungsi otorisasi dan fungsi akuntansi. Jadi ada pemisahan tugas, tidak semuanya itu dikerjakan hanya sama satu orang saja gitu. Agar sistem pengendaliannya itu bisa efektif dan efisien gitu. Misalnya bagian kasir dan juga bagian mencatat tidak boleh digabungkan. Kalau gabungkan kan otomatis dia bisa melakukan penyimpangan atau melakukan kecurangan. Kalau dilakukan pemisahan tugas otomatis kan sifat untuk mengkonfirmasi ataupun melakukan pengumpulan bukti-bukti atau data-data yang valid itu tentunya akan lebih lebih luas gitu. Misalnya yang kasir bagian terima uang, yang catat bagian akunting atau bagian admin yang mencatatnya. Itu tentunya akan dilakukan konfirmasi secara berkali-kali.
Itu karena yang melakukan tugas itu tidak hanya satu orang. Kemudian otorisasi yang memadai. Nah, di sini ada dua otorisasi ya. Yang pertama itu otorisasi umum dan yang kedua itu otorisasi khusus. Otorisasi umum itu terkait dengan otorisasi terhadap kebijakan dan berlaku bagi setiap individu. Nah, ini berarti ya terkait dengan kebijakan ya dan berlaku bagi setiap individu. Kemudian yang kedua otorisasi khusus, yaitu otorisasi yang dilakukan terhadap transaksi individual. Itu. Kalau yang umum ya kebijakan umum ya terkait dengan terkait dengan hal-hal yang umum ya, terkait dengan struktur organisasi juga, pemisahan fungsi maupun tugas nih masing-masing departemen ya, masing-masing departemen dan juga masing-masing fungsinya masing-masing. Kemudian untuk otorisasi khusus yaitu dilakukan terhadap setiap transaksi individual. Jadi dilakukan dalam setiap suatu pelaksanaan atau suatu transaksi dilakukan otorisasi secara spesifik lagi gitu atau secara khusus. Ya misalnya yang bagian posting ini terkait dengan otorisasi yang memadai ya. Yang namanya untuk pembayaran kepada vendor atau kepada supplier tentunya bisa aja dilakukan misalnya yang untuk melakukan posting pembayaran bagian kasir atau bagian keuangan. Sedangkan yang melakukan rilis atas pembayaran ini bisa aja manajer keuangannya gitu. Ya, itu terkait dengan otorisasi. Karena apa? Karena manajer keuangan ya lebih dapat dipercaya atas pembayaran, atas keluarnya kas perusahaan gitu. Kemudian dokumen dan catatan. Nah, dalam aktivitas pengendalian dokumen dan catatan itu juga penting. Yang pertama, ya dokumen itu harus bernomor urut tercetak. Jadi, setiap transaksi atau setiap adanya transaksi atau adanya suatu aktivitas dalam perusahaan ya harusnya dibuktikan dengan output berupa dokumen-dokumen pendukung itu yang menyatakan adanya transaksi tersebut atau adanya aktivitas tersebut. Nah, transaksi atau aktivitas tersebut tentunya itu harus diberikan kode atau diberikan nomor ataupun diberikan kode agar apa? Agar mudah untuk melakukan pengecekan data gitu. Dicek kembali data historisnya kan, misalnya kalau ada segala sesuatu masalah atau suatu kejadian yang perlu diambil data historis kan lebih gampang kita mengambil dokumen berdasarkan nomor yang telah tercetak itu. Sudah ada nomornya ya, tinggal kita cari sesuai dengan nomor urutnya itu. Tapi kalau dokumennya tanpa tercetak nomor urut itu akan kesusahan itu. Jadi kalau kita mau cari data transaksi tanggal 15, transaksi yang ke-15 misalnya, tanggal 10 yang transaksi ke-15 terkait dengan produksi unit A. Nah, kalau yang namanya data historis pasti kan udah gabung sama data-data lama. Kalau kamu nggak kasih nomor, nggak dibuat sesuatu dokumen atau juga dikasih nomor, otomatis akan kesusahan dalam pengumpulan bukti-bukti audit nantinya gitu. Kemudian pencatatan transaksi harus dilakukan pada saat terjadinya transaksi ya, seperti ya iya benar, karena nggak mungkin kan suatu transaksi kita catat di masa depan atau transaksi di masa depan kita catat terlebih dahulu gitu ya. Semua kejadian yang sudah terjadi yang sudah bisa kita akui sebagai pendapatan atau beban ya kita akui di periode tersebut gitu, walaupun belum dibayarkan atau belum diterima uangnya. Nah, itu kurang lebih terkait dengan accrual basis. Jadi semua transaksi harus dicatat pada transaksi terjadinya. Ini juga terkait dengan prinsip akuntansi ya, yaitu matching principle. Kalau tidak dicatat pada transaksinya ya otomatis pelaporan keuangan kita ya tidak akurat, tidak menunjukkan hal yang sebenarnya jadinya. Jadi dalam pengambilan keputusan juga akan kesulitan. Jadi tidak aktual, tidak relevan dan juga tidak dapat dipertanggungjawabkan. Ya, keputusan yang diambil juga akan keliru jadinya. Kemudian berikutnya itu ada pengendalian fisik atas kekayaan. Nah, cara terbaik untuk melindungi kekayaan adalah menyediakan perlindungan secara fisik gitu. Jadi ya dilakukan apa saja sih aset-aset yang perlu dilakukan
pelindungan secara fisik. Nah, contohnya kita simpan uang ya tentunya di brankas gitu. Tanpa kalau kita nggak simpan di brankas, bagaimana? Nanti resiko kehilangan kas akan besar, resiko kecurian, resiko korupsi atau resiko kehilangan itu cenderung lebih riskan, lebih resikonya lebih tinggi dibandingkan kalau kita melindunginya atau menyimpannya ke dalam brankas misalnya, sambil contoh seperti itu ya. Otomatis kalau kita taruh brankas ya setidaknya lebih aman berkali lipat malahan gitu. Jadi banyak aset-aset yang perlu dilindungi secara fisik ya tentunya perlu diterapkan atau perlu dilaksanakan. Kemudian pengecekan atas kinerja karyawan. Nah, ini terkait dengan KPI ya, yaitu melakukan evaluasi atas hasil kerja ataupun proses atau perkembangan dari si karyawan. Jika seorang karyawan melaksanakan suatu tahap transaksi dan kinerja diverifikasi oleh karyawan yang lain, maka prosedur ini akan menjamin masing-masing karyawan bekerja sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Gitu. Nah, tadi sambil contoh misalnya KPI punya ya, penilaian oleh si atasan langsung, bagaimana hasil kerjanya, bagaimana kemampuan dari si karyawan, ataupun terkait dengan pemisahan tugas juga bisa terkait dengan pengecekan kinerja karyawan. Yang tadi pemisahan fungsi antara kasir dan bagian yang mencatat dan atau si akunting lah, itu otomatis kan ada double cross check jadinya. Jadi kalau ada yang salah, ada yang keliru, ada yang melakukan penyimpangan, itu akan lebih mudah terdeteksi. Gitu. Nah, ini terkait dengan control activities atau aktivitas pengendalian. Kemudian yang berikutnya itu ada monitoring atau pemantauan. Nah, pengawasan atau monitoring ini berkaitan dengan penilaian efektivitas sistem pengendalian internal secara periodik dan terus-menerus oleh manajemen untuk melihat apakah manajemen telah dilaksanakan operasional perusahaan telah dilaksanakan dengan sebagaimana mestinya dan diperbaiki sesuai dengan keadaan. Nah, jadi ini bagian pengawasan ya. Diawasi, dilakukan evaluasi atas sistem pengendalian internal perusahaan secara periodik dan terus-menerus. Nah, dilihat apakah manajemen telah dilaksanakan sudah sesuai dengan aturannya atau belum, SOP-nya sudah jalan atau belum, dan apabila ada koreksi, ada rekomendasi, apakah sudah diterapkan atau diperbaiki sesuai dengan keadaan yang ada. Nah, ini terkait dengan monitoring atau pemantauan. Nah, ini terkait dengan 5 komponen pengendalian internal ya, menurut KOSO. Jadi kalau saya ringkas masing-masing itu, yang pertama itu ada lingkungan pengendalian atau control environment. Nah, lingkungan pengendalian ini merupakan tanggung jawab manajemen puncak untuk menyatakan dengan jelas nilai-nilai dari integritas dan kegiatan yang tidak etis, yang tidak dapat ditoleransikan. Ini terkait dengan etika ya, nilai-nilai etika mana yang baik, mana yang tidak baik. Kemudian yang kedua itu ada risk assessment atau penaksiran resiko atau penilaian resiko. Nah, perusahaan harus mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor yang dapat menciptakan resiko bisnis, ya, resiko-resiko yang muncul dalam perusahaan, dan harus menentukan bagaimana caranya untuk mengelola resiko tersebut atau meminimalisir atau menghadapi resiko tersebut. Itu risk assessment. Kemudian yang ketiga itu ada control activities atau kegiatan pengendalian, aktivitas pengendalian. Nah, di sini untuk mengurangi terjadinya kecurangan, manajemen harus merancang kebijakan dan prosedur untuk mengidentifikasi resiko-resiko tertentu yang dihadapi sama perusahaan. Nah, itu terkait dengan aktivitas pengendalian. Itu. Kalau yang risk assessment itu kita mengidentifikasi dan menganalisa faktor-faktor yang dapat menciptakan resiko bisnis dan bagaimana cara kita menanggulanginya. Kalau control activities ini atau aktivitas pengendalian ini adalah untuk mengurangi kecurangan yang terjadi, resiko-resiko yang terjadi. Si manajemen itu harus merancang kebijakan dan prosedur untuk mengidentifikasi resiko yang ada.
yang dihadapi sama perusahaan. Itu bedanya antara risk assessment dan control activities. Kalau risk assessment itu kita menaksirkan resiko, kalau control activities itu bagaimana kita mengendalikan resikonya gitu. Kemudian yang keempat itu komunikasi dan informasi. Sistem pengendalian internal harus dikomunikasikan dan diinformasikan kepada seluruh karyawan, ya seluruh orang-orang yang terlibat dalam perusahaan dari atas hingga bawah gitu, baik secara horizontal maupun secara vertikal. Dan yang terakhir ini monitoring atau pemantauan, di mana sistem pengendalian internal harus dipantau secara berkala. Apabila terjadi kekurangan yang signifikan, harus segera dilaporkan kepada manajemen puncak dan juga ke Dewan Komisaris. Nah, ini dilakukan penilaian secara berkala, dicek kembali, dievaluasi apakah manajemen telah dilaksanakan sesuai dengan aturan, sesuai dengan SOP, sesuai dengan rekomendasi yang telah ditetapkan gitu. Apabila ada dilaksanakan sebagai semestinya, dan apabila ada kesalahan atau indikasi penyimpangan, apakah sudah diperbaiki belum sesuai dengan saran ataupun rekomendasi, ya tentunya sesuai dengan keadaan yang ada gitu. Nah, ini terkait dengan 5 komponen penting dalam pengendalian internal menurut KOSO. Kemudian penetapan risiko pengendalian. Nah, dalam menentukan atau menetapkan risiko pengendalian ada beberapa tahapan, ya, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama itu identifikasi tujuan audit. Nah, tujuan auditnya itu untuk apa dulu nih? Ya, skopnya itu mana, ruang lingkupnya apa saja gitu. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi pengendalian yang spesifik. Ya, dilakukan pengendalian diidentifikasi terkait dengan pengendalian perusahaan yang secara spesifik. Itu apa aja, bagaimana prosesnya ataupun pelaksanaannya. Dan yang ketiga, identifikasi dan evaluasi kelemahan. Nah, pengendalian yang telah diterapkan, yang telah dilaksanakan perusahaan, diidentifikasi, dievaluasi apa saja kelemahan-kelemahan yang ada, celah-celah bisa dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu terkait dengan sistem pengendalian yang telah berjalan itu. Kemudian yang berikutnya itu kita membuat matriks rasio pengendalian. Nah, dibikin bagaimana sih tingkat signifikansi atas resiko dari resiko pengendalian ini, itu resiko-resikonya yang muncul itu berapa tingkatan signifikansinya gitu. Kemudian yang berikutnya itu kita menetapkan resiko pengendalian. Nah, ini resiko-resiko apa yang muncul atas suatu SOP atau suatu sistem pengendalian internal yang telah diterapkan oleh perusahaan. Itu resiko-resikonya bagaimana, dampaknya seperti apa gitu. Kemudian celahnya, ya, celahnya, kemudian bagaimana kita bagaimana hal ini dapat dimanfaatkan atau menjadi menjadi penyimpangan ataupun temuan-temuan audit terkait dengan kelemahan atau resiko yang akan muncul nantinya gitu. Kemudian yang terakhir, ya, mengkomunikasikan dengan komite audit. Nah, risiko pengendalian yang diidentifikasi, kelemahan-kelemahan yang ditemukan atau yang diungkapkan oleh si auditor dalam proses audit sebelumnya itu harus dikomunikasikan kepada si komite audit gitu, karena komite audit itu berada di hierarki paling tinggi dalam pelaporan keuangan maupun dalam proses suatu pengawasan, ya. Itu pengawasan atas auditor, ya, bukan pengawasan atas operasional, ya, itu lain lagi, itu ada Dewan Komisaris gitu. Jadi resiko-resiko pengendalian audit ini, resiko-resiko pengendalian yang diidentifikasi yang ditemukan sama audit, ya harus dikomunikasikan kepada si komite audit gitu. Jadi si komite audit yang melakukan keputusan atau yang merangkum, yang melakukan evaluasi atas sistem pengendalian internal perusahaan. Kemudian dokumentasi pemahaman atas resiko pengendalian.
Di sini ada 3 dokumentasi ya. Yang pertama itu ada bagian alir, ada deskripsi naratif, dan juga kuesioner pengendalian internal. Nah, risiko pengendalian ini sendiri adalah suatu kemungkinan salah saji material dalam laporan keuangan perusahaan yang karena tidak ada pengendalian internal yang relevan untuk mengurangi risiko tertentu, atau pengendalian internal yang tidak berfungsi dengan baik atau tidak berfungsi secara atau bekerja secara optimal. Nah, ini terkait dengan dokumentasinya. Dokumentasi pemahaman atas risiko pengendalian bisa saja dalam bentuk flowchart ya. Jadi dibuat flowchart arus pengendalian internalnya bagaimana, kemudian bagaimana dari situ kita mengidentifikasi terkait dengan risiko pengendaliannya. Itu celahnya di mana saja, ada kesalahan atau ada penyimpangan atau ada kekurangan di mana saja. Jadi dalam bentuk bagian alir, dalam bentuk flowchart ya. Dalam penyampaiannya itu dalam bentuk flowchart. Sedangkan yang kedua itu dalam bentuk deskripsi naratif. Jadi dijelaskan secara narasi ya terkait dengan risiko pengendaliannya. Itu. Jadi ada penjelasan secara narasinya. Kemudian yang ketiga itu dalam bentuk kuesioner pengendalian internal. Jadi dalam penetapan risiko pengendalian itu dilakukan atau diproses atau dilaksanakan dalam bentuk kuesioner ya, dan kuesionernya itu diberikan kepada masing-masing departemen atau semua karyawan terkait dengan risiko pengendalian itu apa saja gitu. Nah, menurut masing-masing individu bagaimana terkait dengan pengendalian internal dari suatu perusahaan itu sendiri gitu. Jadi dalam dokumentasi risiko pengendalian itu ada dalam bentuk bagian alir, dalam bentuk deskripsi naratif, dan juga dalam bentuk kuesioner pengendalian internal. Nah, ini contohnya itu yang dalam bentuk kuesioner ya gitu. Kalau dalam bentuk kuesioner ini ada pertanyaan dan dijawab ya atau tidak. Biasanya juga dijawab dengan ada beberapa pilihan ya, dari sering, tidak sering, atau kadang iya, kadang tidak gitu. Bisa aja seperti itu. Atau setuju, tidak setuju, atau netral. Nah, itu juga bisa seperti itu dalam isi dari formulir kuesioner ya. Kalau di contoh ini hanya ada 2 jawaban, ya atau tidak gitu. Nah, ini terkait dengan dokumentasi pemahaman atas risiko pengendalian. Contoh, kuesioner pengendalian internal atas prosedur pembelian misalnya. Ini terkait dengan pembelian. Nah, ini berkaitan dengan pemisahan fungsi. Yang pertama, pertanyaannya, apakah fungsi pembelian terpisah dari fungsi penerimaan barang, ya atau tidak? Kalau ya, kalau ada catatan lebih lanjut atau informasi yang ingin disampaikan ya ditulis, disampaikan dalam kolom keterangan gitu. Apakah sudah dipisahkan antara fungsi pembelian dan juga fungsi penerimaan barang? Yang kedua, apakah fungsi penyimpanan barang terpisah dengan fungsi akuntansi? Bagi akuntansi dan penyimpanan barang sama nggak fungsinya? Pada orang yang sama atau tidak? Ya atau tidak? Gitu. Kemudian terkait dengan otorisasi. Apakah permintaan pembelian sudah diotorisasi oleh pihak yang berwenang? Nah, gitu. Apakah misalnya kalau beli barang kan pasti admin purchasing melakukan PO dulu. Ya, DO dulu. Melakukan atau purchase requirement, permintaan pembelian. Nah, di ACC belum sama atasan langsungnya atau bagian manajer operasionalnya gitu. Atau apakah dia langsung beli atau ada melewat otorisasi dari pihak atasan yang berwenang gitu. Kemudian yang keempat, apakah memo debit sudah diotorisasi oleh pihak yang berwenang? Nah, ini memo debit berarti ya bisa saja pembelian ya, permintaan pembayaran atau pembelian ataupun returan juga bisa sih ya, tergantung maksud dari memo debitnya itu apa. Kemudian yang berikutnya, dokumen dan catatan. Apakah pencatatan hutang didasarkan pada faktur pembelian dan dilampirkan dengan laporan penerimaan barang, ya atau tidak? Ya, ini contohnya misalnya kita beli barang nih, apakah cuma dilampirkan dengan faktur pembeliannya saja? Apakah ada delivery ordernya atau ada apanya ya? Ada surat jalannya,
ada surat penerimaan barangnya tidak gitu. Atau adakah dilampirkan dengan bukti foto atas penerimaan barangnya. Nah, bisa aja seperti itu ya. Ya lebih aman kita lampirkan bukti foto gitu. Foto tanggal sekian kalau ada menerima barang tersebut di gudang. Ya, fotonya di gudang bukan di toko pembeli ya gitu. Kemudian yang keenam, apakah pencatatan retur pembelian didasarkan pada memo debit dan dilampiri dengan laporan pengembalian barang. Nah, ini apakah retur itu ada dicatat sesuai dengan memo debitnya? Tidak, ada tidak memo debitnya. Kemudian ada tidak surat tanda terima barangnya atau laporan pengembalian barangnya gitu. Kemudian pengendalian fisik atas kekayaan. Apakah barang yang diterima sudah sesuai dengan order pembelian gitu. Apakah yang dibeli 5, datangnya 5 dengan kondisi yang utuh tanpa ada kerusakan gitu. Kemudian apakah barang yang diterima sudah diperiksa kualitasnya. Nah, tadi apakah sudah ada kerusakan, kadaluarsa atau tidak barang-barangnya yang diterima gitu. Yang berikutnya itu pengecekan atas kinerja karyawan. Yang ke-9, pada pertanyaan 9. Apakah supplier dipilih berdasarkan penawaran harga yang paling menguntungkan perusahaan? Nah, yang namanya kita beli barang, kita order barang, tentunya kita melakukan survei dulu. Kita melakukan pengecekan harga dulu, mana yang paling murah. Murah belum tentu paling baik ya. Ya, kita lihat spesifikasinya, kualitasnya bagaimana, kemudian kita bandingkan dengan harganya. Vendor mana yang lebih murah. Yang terakhir, apakah bukti kas keluar sudah distempel lunas setelah pembayaran dilakukan? Nah, ini biasa juga dilakukan oleh perusahaan. Kalau sudah dibayar ya tentunya dicap stempel lunas gitu. Berarti tandanya sudah dibayar. Kalau tidak dicap lunas ya berarti nanti kalau ada sesuatu, ada pembelaan dari pihak orang yang tidak bertanggung jawab ya bisa aja seperti itu. Dibilang belum dibayar, ternyata sudah dibayar gitu. Atau yang sudah dibayar ternyata tidak diberikan oleh si sales atau debt collector gitu, tidak diterima oleh bagian kasir, itu juga bisa terjadi. Jadi apakah bukti kas keluarnya itu sudah ditempel lunas belum apa pada saat pembayaran dilakukan. Nah, ini kuesionernya, beberapa pertanyaan tinggal dijawab ya atau tidak. Kalau ada tambahan informasi ya tinggal dicatat, dituliskan di kolom keterangan. Nah, bentuknya tidak serta-merta seperti ini ya. Masing-masing kuesioner, masing-masing auditor punya model atau punya template yang berbeda. Nah, ini salah satu contohnya saja terkait dengan dokumentasi atas kuesioner. Kalau tadi yang bagian alir ya tidak dilakukan seperti ini, dilakukan secara flowchart. Harusnya dari prosedur pembelian yang berarti harus order barang, kemudian permintaan pembelian, kemudian mulai dari permintaan pembelian, kemudian order, bikin PO, kemudian ada invoice-nya, kemudian penerimaan barangnya, delivery ordernya, penyimpanan gudangnya bagaimana. Nah, itu ada flowchart-nya, ada bagian alirnya gitu. Kalau dalam bentuk narasi ya tentunya berarti ditulis dalam bentuk narasi, dalam penjelasan dalam bentuk kalimat gitu. Nah, itu biasanya itu sesuai dengan terkait dengan SOP sih ya, terkait dengan standar operasional perusahaan yang berlaku itu, tata kerja ataupun dari terkait dengan job desk karyawan, kontrak kerja. Nah, itu terkait dengan pengendalian dalam bentuk narasi deskripsi. Nah, ini terkait dengan dokumentasi, contoh dokumentasi pemahaman atas risiko pengendalian. Nah, setelah ini berarti untuk chapter yang ke-9 ini terkait dengan risiko pengendalian dan juga pengendalian internal sudah selesai juga ya. Sampai di sini terkait dengan video dan materinya. Ya, sudah kita bahas sama-sama, kita diskusikan sama-sama juga di video kali ini. Jadi kalau ada yang ingin ditanyakan atau masih ada yang dibingungkan, bisa kita diskusikan, kita bahas di grup WA gitu. Jadi tinggal ditanyain aja. Jadi untuk materi pembelajaran di chapter ke-9 ini terkait dengan pengendalian internal dan risiko audit, risiko pengendalian sudah selesai. Untuk video berikutnya kita akan lanjut ke materi yang baru, yaitu materi di chapter ke-10 gitu. Jadi untuk video kali ini sudah selesai dan sampai jumpa semuanya.
Terima kasih.